Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Aristo. Nah, pada video kali ini saya pengen membahas sebuah kamera yang sekarang ini saya pakai untuk keseharian saya motret di dalam studio ini ya. Untuk kalian yang udah ngikutin saya dari lama, pasti kalian tahu banget kalau saya itu pengguna Canon sejati dari dulu, dari semenjak tahun 2017 sampai 2020-an awal kemarin. Dan kalau kalian ngikutin juga pasti kalian juga udah tahu ya kalau beberapa bulan kebelakangan ini saya hijrah dari yang awalnya Canon mania dan sekarang saya menggunakan Sony. Dan di video kali ini sesuai dengan thumbnail dan juga judulnya, saya ingin membahas sebuah kamera Sony pertama yang saya beli, yaitu ini Sony Alpha 6000. Nah, gimana sih pendapat saya pribadi mengenai kamera ini, kamera Sony Alpha 6000 ini? Buat kalian yang pengen tahu pendapat saya mengenai kamera ini, tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi saya pakai kamera ini, Sony Alpha 6000 ini sekitar kalau nggak salah itu udah 6 bulan kebelakangan ini. Dan pertama alasan saya mengganti kamera yang dulunya Canon menjadi Sony karena ya ekosistem di Dan alasan saya mengganti kamera yang dulunya Canon menjadi Sony itu ya karena ekosistem di daerah saya sendiri di Pekalongan, teman-teman saya yang motret juga itu kebanyakan juga pindah yang awalnya dari Canon, banyak juga yang pindah ke Sony. Sampai akhirnya saya melirik Sony Alpha 6000 ini sebagai ya bahan uji coba lah. Karena ya memang ini adalah kamera yang cukup murah dan dan menurut saya pribadi walaupun harganya murah, kamera ini udah bisa dipakai buat foto dan juga video yang cukup. Dan ya langsung aja kita mulai bahas pendapat saya pribadi mengenai kamera ini. Nah, yang pertama saya ingin membahas mengenai kekurangannya dulu karena ya tidak ada gede yang tarta kan. Jadi ya kamera ini Sony Alpha 6000 ini juga mempunyai banyak kekurangan. Jadi ya kamera Sony A6000 ini juga memiliki banyak kekurangan. Di antaranya yang pertama adalah preview dari kamera ini menurut saya pribadi ya bisa dibilang nggak bagus-bagus amat. Karena di kamera saya yang sebelumnya yaitu Canon EOS 60D. Sorry guys, banyak ayam di sini. Nah, yang pertama kekurangannya adalah preview dari kamera ini menurut saya tidak sebagus kamera saya sebelumnya yaitu Canon EOS 60D. Ya nggak tahu kenapa, tapi feeling saya pas ngelihat previewnya di LCD kamera ini, menurut saya itu hasilnya tidak terlalu bagus atau tidak sebagus dari kamera saya sebelumnya yaitu Canon EOS 60D. Dan itu juga bukan pendapat saya sendiri ya, soalnya teman-teman saya yang memakai kamera ini, kamera Sony Alpha 6000 ini, yang dulunya memakai Canon juga ngomong yang sama. Jadi ya emang preview di kamera ini nggak sebagus preview yang ada di kamera Canon. Dan kekurangan selanjutnya adalah layarnya itu belum articulated seperti Canon EOS 60D ya. Soalnya untuk kamera ini sendiri paling bisa di tilt up dan juga tilt down aja. Jadi ya nggak bisa ditekuk ke depan. Jadi memang untuk untuk selfie atau untuk ngevlog itu agak kurang. Tapi kalau misalnya untuk keperluan ngejob seperti saya kan untuk motret di studio atau motret di luar, wedding dan lain-lainnya, menurut saya ini udah cukup. Tapi memang kalau misalnya dibandingkan dengan kamera saya yang dulu yaitu Canon EOS 60D emang agak kurang ya, lebih bagus di kamera Canon EOS 60D yang layarnya udah bisa di flip screen ke depan. Dan kekurangan selanjutnya menurut saya pribadi adalah lensa dari Sony itu cukup mahal ya, nggak seperti lensa yang dimiliki Canon DSLR. Jadi ya emang itu adalah salah satu bahan pertimbangan saya juga awalnya untuk pindah atau hijrah dari Canon ke Sony. Karena memang untuk harga lensanya sendiri menurut saya cukup mahal. Contohnya aja untuk lensa fix 50mm kan di Canon itu paling harga 1 jutaan udah bisa dapat yang STM. Tapi untuk yang di Sony mirrorless sendiri kalau tidak salah itu di harga 2,5 jutaan baru bisa mendapatkan lensa yang 50mm f1,8 itu. Jadi ya emang untuk perbandingan harga lensa dari Sony dan juga Canon itu lebih mahal punya Sony. Jadi ya buat kalian yang pengen hijrah dari brand lain ke Sony bisa dipikirkan lagi mengenai harga lensa-lensanya juga.
Selanjutnya untuk kekurangannya lagi adalah tombol atau menu yang ada di kamera Sony ini menurut saya kurang friendly ya, apalagi untuk kaum-kaum yang baru belajar fotografi. Tapi buat kalian yang udah lama terjun di dunia fotografi, menurut saya walaupun emang tombol menunya agak susah, tapi ya kalau misalnya kalian lama-kelamaan pasti ya akan mudah juga. Contohnya saya sendiri emang di awal-awal saat hijrah dari Canon ke Sony memang mempunyai kesulitan tersendiri, tapi ya 1 atau 2 bulan saya juga udah terbiasa dengan menu-menu yang ada di kamera Sony. Jadi menurut saya itu sebuah kebiasaan aja. Kalau misalnya kalian udah lama megang kamera ini pasti ya menjadi mudah gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum atau baru mau memulai terjun di dunia fotografi, menurut saya kamera Canon itu lebih bagus atau lebih mudah untuk dipelajari. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan menurut saya pribadi dari kamera Sony Alpha 6000 ini. Yang pertama, menurut saya untuk hasilnya tuh lebih tajam di Sony daripada kamera Canon saya sebelumnya ya. Itu mungkin memang karena ya mungkin untuk spesifikasi dan pembuatannya juga emang lebih lama kamera Canon. Jadi mungkin untuk teknologinya lebih terbaru punya Sony ini. Tapi ya awalnya sih saya kan pas pindah dari Canon EOS 60D ke Sony, saya tidak terlalu ngeh dengan perbedaannya. Tapi pas Sony-nya ini sempat rusak, ini kan pernah rusak pokoknya 2-3 harian, dan saya kembali lagi ke Canon EOS 60D itu kok hasil previewnya jadi kebanting banget gitu sih. Jadi ya pokoknya hasilnya tuh bagus di Sony banget gitu. Jadi ya emang kesimpulannya menurut saya pribadi kamera Sony Alpha 6000 ini untuk hasilnya tuh cukup tajam, tapi ya jika dibandingkan dengan kamera yang sekelasnya, jangan dibandingkan dengan kamera yang lebih tinggi ya, itu udah beda kasta lagi. Nah, terus kelebihan selanjutnya adalah enteng, karena ya kita tahu semua kalau ini adalah kamera mirrorless yang udah tidak memakai mirror ya. Jadi untuk bobotnya sendiri itu lebih enteng daripada kamera DSLR, dan itu juga menjadi sebuah jadi sebuah keuntungan sendiri bagi saya pribadi. Kenapa saya akhirnya memilih memakai kamera Sony Alpha 6000 ini? Karena ya bobotnya itu cukup enteng, dan itu juga menurut saya memudahkan saya dalam melakukan pekerjaan di studio maupun di luar. Nah, kelebihan selanjutnya lagi menurut saya adalah masalah mengenai autofocus ya. Untuk kamera Sony Alpha 6000 ini menurut saya pribadi untuk autofocusnya itu lebih cepat dari kamera saya sebelumnya. Tapi kalau misalnya jika dibandingkan dengan kamera-kamera lain ya saya juga kurang mengetahuinya, karena ini murni pengalaman saya pribadi menggunakan kamera ini, dan menurut saya cukup cepat untuk autofocus yang ada di kamera Sony Alpha 6000 ini, dan itu juga didukung dengan lensa-lensa yang ada tentunya ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai lensa manual ya otomatis gak bisa autofocus gitu. Nah, kelebihan selanjutnya mengenai Sony Alpha 6000 ini yaitu harganya yang sekarang itu udah cukup murah ya. Untuk barunya nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi dari hasil survei saya untuk kamera Sony Alpha 6000 ini untuk barunya itu di kisaran angka 6.200.000 sampai 6.500.000-an. Dan untuk bekasnya sekarang udah ada di kisaran harga 5 jutaan. Dan saya sendiri juga dulu pas dapet kamera ini kan saya juga beli bekas, itu di harga sekitar 5 jutaan aja. Dan itu menurut saya dengan harga segitu dan dapat kamera ini yang bisa foto dan juga video yang cukup bagus, menurut saya itu merupakan sebuah harga yang cukup murah. Jadi buat kalian yang emang pengen motret ataupun bikin video-video pendek, menurut saya ini adalah salah satu kamera yang saya rekomendasikan buat kalian semua. Nah, kelebihan selanjutnya adalah seperti yang saya bilang barusan, untuk kamera Sony Alpha 6000 ini menurut saya pribadi udah bagus, udah cukup buat foto maupun video. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat hasil foto maupun video dari kamera ini, kamera Sony Alpha 6000 ini, silahkan kalian follow aja Instagram saya di @aristofotografi. Di situ kebanyakan itu hasil dari kamera ini, kamera Sony Alpha 6000. Dan kebanyakan juga itu memakai lensa Sigma 30mm f1.4. Dan untuk hasil videonya silahkan kalian lihat di IGTV-nya ya. Itu ada kalau nggak salah itu sekitar 5 video sinematik, dan itu menggunakan kamera Sony Alpha 6000 semua. Dan ya, oke, mungkin itu aja review singkat, atau ya bukan review ya sebenarnya, itu cuma berbagi pengalaman dari saya pribadi mengenai kamera ini, kamera Sony Alpha 6000. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Dan menurut saya pribadi untuk kamera ini, kamera Sony Alpha 6000 ini
untuk tahun 2021 masih worth it dipakai buat job wedding maupun maupun foto studio biasa. Jadi buat kalian yang mungkin dananya terbatas, ya silakan kalian lirik kamera Sony Alpha 6000 ini. Dan ya, mungkin itu aja video pada pembahasan kali ini ya mengenai Sony Alpha 6000 ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Dan ya, kalau misalnya kalian pengen kalau pengen request mengenai video-video apa, silahkan tulis juga di kolom komentar di bawah ini. Dan ya, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.